Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh.
Bapa di sorga, Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menjaga kami sampai hari ini. Bahkan di pagi hari ini, Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk hidup dan memberi kesempatan kepada kami untuk datang menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan pertolongan daripada Tuhan. Berkati penyampaian firman-Mu di pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom keluarga HCC Families. Saya berdoa supaya kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan kita semua tetap kuat di dalam Tuhan dan kita boleh tetap menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, kita bersyukur di hari ini di 6 November kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah sebelum kita mengawali aktivitas kita dan kita mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita menjalani hari di sepanjang hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan ini kita masih dalam perenungan di dalam kitab Ayub yang tentunya kemarin hari kita sudah banyak mendengarkan pelajaran tentang kitab Ayub dan hari ini kita akan melihat bersama-sama saudara-saudari di dalam pasalnya yang ke-32 yang tentunya akan menguatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh karena itu di renungan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang saya beri tema di sini, sikap hidup orang percaya. Di dalam pasal 32 ini saya akan hanya membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja untuk kita merenungkan bersama-sama di pasal 32 ini. Demikian firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Amin. Saudara-saudaraku, di dalam pasal 32 ini adalah merupakan bisa dikatakan bagian yang pertama untuk salah satu teman yang termuda dari Ayub yang kita bisa dilihat di sini adalah Elihu. Rupanya ternyata saudara-saudara dari pasal-pasal sebelumnya Elihu berdiam diri. Dan kalau kita melihat pasal sebelumnya banyak berbicara tentang percakapan antara ketiga temannya yang lain, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Nah, di dalam ayat 1 ini kita bisa membaca bersama-sama ternyata Elihu sudah tidak tahan lagi karena dari sekian pasal, kalau kita mau menyelidiki Ayub ini saudara-saudara, dari pasal 4 sampai pasal 31 ini berbicara tentang percakapan antara ketiga teman Ayub. Tetapi mulai pasal 32 ini, firman memberikan kita informasi bahwa Elihu mulai memberikan sanggahan-sanggahannya. Kenapa? Karena ternyata tidak ada jalan keluar antara percakapan Ayub dan ketiga teman ini. Oleh karena itu, ayat 1 memberikan informasi kepada kita bahwa ketiga teman-teman ini mulai berhenti dengan tanggapan-tanggapan mereka. Karena apa? Ayub merasa dirinya yang benar, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, dengan tema di pagi hari ini, kita akan bisa melihat, kita akan belajar contoh bagaimana sikap hidup orang percaya dalam menjalani kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, hal yang terpenting di sini yang menjadi fokus di dalam pasal 32 ini saya mengambil di dalam ayatnya yang kedua. Kita lihat di sini, saya akan membacakan buat kita semua. Lalu marahlah Elihu bin Barakhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Ayub. Nah, saudara-saudara, firman memberikan kita penjelasan di sini bahwa Elihu marah kepada Ayub. Kenapa dia marah? Di sini dikatakan bahwa
ia merasa ia lebih benar daripada Allah. Nah saudara-saudara, kalau kita membaca mulai dari pasal 1 memberikan informasi bahwa Ayub adalah orang yang saleh, dia taat, dia adalah orang yang tidak melakukan dosa. Tetapi di pasal 32 ayat 2 ini kita bisa melihat ternyata ada sesuatu, sedikit masalah di dalam hati Ayub, yaitu apa? Dia merasa dia lebih benar daripada Allah. Nah saudara-saudara, oleh karena itu bagian ini sangat penting buat kita semua. Mungkin dalam kehidupan kita sudah berusaha untuk taat, kita sudah berusaha untuk setia kepada Tuhan. Tetapi ternyata mungkin kita sadar atau tidak, bisa saja kita seperti Bapak Ayub. Kita mulai terjerumus dengan yang namanya hidup yang berpusat kepada diri sendiri. Saudara-saudara, kita bisa belajar di sini dengan tema ini, sikap hidup orang percaya. Kita tentu dalam menjalani hari-hari, sikap hidup ini sangat penting. Dan ada dua hal yang penting untuk kita renungkan dalam hidup ini. Sikap hidup kita, apakah kita berpusat kepada Allah, atau sikap hidup kita berpusat kepada diri kita sendiri. Di pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari kita untuk bisa mengingat kembali tentang sikap kehidupan kita. Apakah sejak kita menjadi orang Kristen, kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, kita sudah menjadikan hidup ini berfokus kepada Allah, atau kita kadang-kadang terjerumus kepada yang namanya berpusat kepada diri sendiri. Saudara-saudara, ayat 2 ini menurut saya, Bapak Ayub ini sedang terjerumus. Kenapa? Menurut saya karena informasi pasal 1, pasal 2 dan selanjutnya memberikan informasi, dia ini orang yang saleh. Dia orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi di ayat 32, pasal 32 ayat 2 ini, dengan jelas firman berkata, Ayub merasa Ayub lebih benar daripada Tuhan. Nah tentunya ini sedikit kontras dengan penjelasan di pasal 1 dan sesudahnya. Dikatakan dia saleh, dia taat. Tetapi kenapa di dalam ayat 2 ini dikatakan dia merasa lebih benar daripada Allah. Nah saudara-saudara, ada kemungkinan besar memang secara manusia kalau kita mau melihat kesulitan yang Bapak Ayub alami. Yang Ayub alami begitu susah. Kehilangan keluarga, harta kekayaan, kesehatannya, sehingga bahkan dia tinggal duduk di debu dan garuk-garuk badannya. Padahal dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah mungkin di pasal-pasal sebelumnya kita telah mendengar bagaimana orang yang taat itu akan banyak mengalami ujian di dalam kehidupan saudara-saudara. Dan di pasal 32 ini yang menjadi poin penting bagi kita di sini, kita harus berhati-hati. Jangan sampai mungkin kita merasa kita sudah baik, kita sudah taat di hadapan Tuhan. Sehingga datang masalah yang besar, kita mulai protes dengan Tuhan. Sehingga seperti Elihu berkata kepada Ayub, Ayub merasa Ayub lebih benar daripada Allah. Karena secara dari sisi manusia wajar, Ayub susah. Karena apa? Saya sudah setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa ini yang saya alami dalam kehidupan saya, dan mungkin terjadi kepada kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah setia mengikut Tuhan, kita sudah setia melayani Tuhan, tetapi kenapa usaha saya belum berkembang? Kenapa keluarga saya begitu banyak masalah? Kenapa ada penyakit yang mematikan dalam kehidupan saya? Dan hal-hal yang lain sehingga membuat kita mungkin berpikir seperti Ayub, merasa lebih tinggi dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam pasal 32 ini sebenarnya adalah awal permulaan dari Elihu untuk menyampaikan isi hatinya kepada Ayub. Kalau saya melihat inti yang mau Elihu sampaikan kepada Ayub adalah, ayo berpusatlah kepada Allah, jangan berpusat kepada diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, keluarga HCC dan maupun saudara-saudari di mana saja yang menyaksikan program ini, kita bisa belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Bahwa mungkin terkadang kita terjerumus di dalam perasaan kita lebih tahu dari Tuhan. Kita lebih benar daripada Tuhan. Firman hari ini mau mengingatkan kita supaya kita bisa mengambil sikap hidup kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yakinlah
Walaupun di dunia ini kita mengalami kesulitan yang sulit, kita cuma sementara. Kita akan mati dan kita akan tinggal di sorga selama-lamanya bersama dengan Kristus. Ini adalah kebahagiaan bagi kita. Walaupun di dalam dunia ini ada begitu banyak air mata, kesulitan, tetapi ingat, ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menikmati kebahagiaan yang sempurna bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah melalui firman di pagi hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita berpusat kepada Allah. Mari kita fokus untuk melihat Allah sebagai sasaran dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita akan menikmati damai, sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya boleh memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Kasihanilah kami, tolonglah kami. Kami bisa belajar dari kitab Ayub ini. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan penderitaan, kami harus berfokus kepada Tuhan. Kami harus taat kepada Tuhan. Tuhan, mampukanlah kami supaya kami bisa melakukan semuanya ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.